Dan waktu berlalu, saat ini gue sedang dekat dengan Wulan. Adele benar-benar menjadi seorang comblang yang hebat. Provokasi ke Wulan berjalan dengan sempurna, begitu juga provokasi Adele tentang Wulan ke gue. Kalau dulu Wulan datang ke kos untuk cariin Adele, sekarang keadaan sedikit berubah, Wulan udah nyariin gue. Hehe, pede bener gue ngomongnya, gue sendiri juga mulai berani jalan bareng Wulan, walaupun hanya sekedar makan atau nemenin ke warnet buat nyariin tugasnya. Tapi hubungan gue dengan Adele juga tidak berubah, sama seperti biasanya. Masih makan bareng, jalan bareng, dan tidur bareng, tidur tanpa tanda kutip. Ya, tuh. Sapa Wulan, Lan, duduk sini, gue persilakan Wulan untuk duduk di sebelah gue di kursi balkon. Sekitar jam 8-an malam tadi gue emang SMS-an sama Wulan. Kata Wulan dia lagi bosen di kosnya dan akhirnya gue suruh dia main ke kos gue karena emang gue juga baru gak ada kerjaan, dan ini sudah berlangsung beberapa kali. Dan yang pasti tanpa ada Adele di kos. Gak dingin Lan? Tanya gue. Lumayan sih, tuh, jawab Wulan. Mau ngobrol di kamar gue aja? Sambil main komputer, tanya gue lagi ke Wulan. Gak usah deh tuh, di sini aja dulu, entar kalau udah dingin banget baru di dalam, jawab Wulan. Gue bikinin minum dulu ya Lan. Tawar gue, boleh deh tuh, makasih ya. Jawabnya, oke bentar. Gue beranjak masuk ke kamar, G bawa 2 gelas kopi panas, satu untuk gue dan satu lagi untuk Wulan. Makasih tuh. Kata Wulan sambil menerima cangkir kopinya, sama-sama. Balas gue singkat, bener-bener asik ya kos lo tuh? Pengen gue kos di sini. Kata Wulan, Adele pergi ya? Sampai lupa nanyain dia. Wulan memotong pembicaraannya, iya sepertinya Lan, gak tahu juga kemana. Jawab gue. Tadi gue SMS juga gak dibales tuh, kata Wulan lagi. Ya udah biarin aja lah, entar juga pasti balik kandang kok Lan. Gue udah hafal, kata gue santai. Haha, kalian berdua tuh bener-bener udah kayak saudaraan ya, tegas Wulan. Waduh kok gitu, gue sedikit kaget. Beneran tuh, kayaknya asik banget kalau ngeliatin lo berdua. Wulan meneruskan pembicaraannya, kompak gilanya lo berdua, hahaha, dan Wulan pun tertawa. Wok, di atas sini emang kumpulan orang gila kok Lan, hahaha, gue tambahin pernyataan Wulan, tapi beneran asik tuh kalian berdua, yang satunya cablak, sementara yang satunya culun abis, lanjut Wulan, yang culun siapa? Gue ya maksudnya, tanya gue, nah itu nyadar, hahaha. Wulan melanjutkan tawanya, sial deh lo. Protes gue ke Wulan, bercanda tuh bercanda, Wulan pun menghentikan tawanya, kalau gak ada kerjaan, lo tiap hari cuma duduk-duduk di sini tuh, tanya Wulan. Iya, gue juga gak tahu mau kemana lagi Lan, jawab gue, tapi emang asik sih di sini suasana sama pemandangannya ya, lanjutnya. Iya, makanya gue betah kos di sini, jawab gue, betah karena pemandangan yang di luar atau pemandangan yang itu tuh, goda Wulan sambil nunjuk kamar Adele, hahaha. Udah mati rasa kalau sama yang itu Lan. Gue menyangkal perasaan gue sendiri. Hahaha, kalau sama Adele aja lo mati rasa. Gimana sama yang lain tuh? Hahaha, Wulan tertawa lagi. Hehe. Gue hanya bisa membalas tawa Wulan. Lo sendiri gimana Lan? Masih belum ada pandangan untuk punya cowok lagi? Gue berani-beraniin ambil inisiatif bertanya. Pandangan? Hahaha, pertanyaan lo itu loh. Kacau. Wulan membalas dengan tawa. Wulan memang tidak secantik Adele, tapi dia sendiri memiliki sebuah inner beauty menurut gue. Itu semua terpancar dari wajah, senyum dan bahasa tubuhnya, kelakuannya pun cenderung lebih kalem dibandingkan Adele yang cenderung cablak. Memang setiap wanita mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri, tergantung bagaimana dari cara kita melihat dan memahaminya, belum ada yang cocok juga tuh, susah cowok-cowok sekarang. Wulan melanjutkan kata-katanya, susah? Apa susahnya? Selidik gue, ya susah aja cari yang benar-benar baik tuh. Balasnya. Ah masa sih Lan, timpal gue sok berlagak bego, bener tuh, cuma pada mau enaknya aja cowok-cowok zaman sekarang, jawab Wulan, hehe. Gue tertawa kecil, cowok cakep banyak tuh di luar, tapi cari yang cakep dan baik itu yang susah, tegas Wulan, yee, kalau itu gue juga mau. Cantik, keibuan, baik hati, bersahaja dan mau sama gue. Pasti gue mau banget tuh Lan, hahaha, gue tertawa mendengar kata-kata Wulan barusan, gue banget tuh. Yang lo bilang barusan itu, hahaha, dan Wulan tertawa lagi, hahaha. Gue tertawa lagi,
Bentar ya Lan, gue ada SMS. Gue beranjak saat mendengar bunyi beep dari handphone di kamar gue. Ya udah, sekalian aja ngobrolnya di kamar Elo tuh. Wulan pun mengikuti gue ke kamar. Ya udah ayo. Ajak gue, ternyata itu hanya SMS dari salah satu saudara gue di Surabaya yang pengen nitip beliin jaket jeans di Cihampelas. Wulan pun sudah memposisikan dirinya duduk bersandarkan dinding di atas kasur gue. Mau main komputer Lan, tawar gue. Gak deh tuh, baru gak pengen main komputer gue. Lo aja kalau mau, gue lihat aja. Kata Wulan, ya wes, ngobrol di sini aja kalau gitu sambil gitaran ya. Mau nyanyi-nyanyi gak Lan? Tawar gue lagi ke Wulan. Serah lo aja tuh, gitaran juga gak apa-apa, jawabnya. Setelah itu kita berdua pun gitaran, hingga hampir tengah malam. Dan belum tampak terdengar kedatangan Adele di kos, sementara Wulan sendiri pun menikmati obrolannya bersama gue sambil sesekali gue selingin main gitar. Banyak yang kita obrolin kali ini, tapi Wulan lebih cenderung ngobrol ke arah cowok dan sifat-sifatnya. Mungkin istilahnya, sedikit curhat, tuh, udah jam 12:30 nih, gue balik dulu deh ya. Wulan permisi pamit saat dia sadar udah jam 12:30 pagi, berani jalan sendirian Lan, gue tahu kalau dia tadi jalan kaki ke sini walaupun mungkin kosnya sedikit agak jauh di atas Ciumbeluit. Ya berani-beraniin tuh, gak apa-apa kok. Jawabnya. Kalau lo mau tidur sini juga gak apa-apa kok, serba salah gue mau ngomong apa, gak deh tuh, makasih. Kapan-kapan aja ya. Jawabnya lagi, ya udah gini aja, gue anterin lo pulang ya. Tapi jalan kaki. Gue gak ada motor soalnya. Mau minjem anak bawah juga kayaknya udah kemaleman, gak enak, tawar gue. Udah gak apa-apa tuh, sendiri aja gue. Wulan pun bangkit dari tempat tidur gue. Dah gue anterin aja Lan, yuk. Gue ambil dan pakai sweater yang gue gantungin di kapstok belakang pintu kamar gue. Ya udah, makasih ya. Yuk. Wulan berjalan melewati pintu kamar gue, klik. Gue tutup pintu kamar gue, perjalanan pulang ke rumah Wulan pun gue laluin dengan banyak obrolan dan candaan ringan. Sesampai di depan kos Wulan, gue pun bergegas untuk segera pamit pulang, makasih ya tuh. Kata Wulan sesampainya di depan kosnya, sama-sama Lan, gue langsung balik ya, gue segera berpamitan, iya deh, hati-hati ya tuh, lanjut Wulan, iya. Baik, kata gue, belum sempat gue membalikkan badan, tiba-tiba tangan Wulan langsung meraih tangan gue dengan cepat, tuh. Wulan berkata lirih, dengan cepat Wulan mendekati gue dan saat gue tersadar. Bibir Wulan sudah menempel di bibir gue, memagut lembut dengan mata terpejam. Seketika itu pula darah gue berdesir, gila, secara refleks pula gue balas ciuman Wulan dengan hangat, dan membalas genggaman tangan Wulan yang mulai mengendur. Gue seakan enggak pengen saat ini berakhir dengan cepat, makasih ya tuh. Wulan pun berbalik dan melangkah cepat masuk ke kosnya, gue di sini hanya bisa tertegun dan takjub dengan kejadian barusan. Tubuh gue serasa panas di tengah dinginnya pagi, pikiran gue benar-benar blank saat ini, bahkan hingga gue balik ke kos gue, gue rebahkan diri gue di kasur kamar, my first kiss. Ternyata begini rasanya. Dalam batin gue. Terus terang seumur-umur gue pacaran baru kali ini gue ngerasain yang namanya kissing. Terakhir gue pacaran waktu masih zaman jadul, SMA tepatnya. Mungkin itu pun hanya sebatas pacaran-pacaran monyet doang, dan maksimal hanya pegangan tangan. Kalau dipikir bener-bener katro gue saat ini, Wulan gak nyangka gue, hati gue mulai berkecamuk, Wulan. Seorang yang selama ini gue anggap kalem ternyata. Asli takjub gue dengan keadaan ini dan malam ini pula semua bayangan gue tentang Adele semuanya sirna, semua seakan terhapus dari semua otak gue. Kini berganti Wulan dan Wulan semua memori gue berusaha mencari sosok Wulan yang tersisa di sempitnya celah otak gue dicintai. Dan ternyata gue juga mulai jatuh cinta, dalam hati gue, mata gue terpejam di pagi ini, tapi pikiran gue masih melayang ke arah Ciumbeluit atas, berusaha menuju ke kamar Wulan dan berusaha menuju hatinya. Rasanya ingin langsung gue SMS Wulan saat ini, tapi jari-jari gue terlalu kaku untuk memencet tombol HP. Pernah suatu kali gue bertanya, entah udah berapa kali gue tanyain hal ini ke Elolan, apa sih dulu yang bisa bikin Elo suka sama gue? Dan Elo selalu jawab, gak tahu, suka aja tuh. Karena Elo beda sama yang lain. Sebuah jawaban klise tapi cukup untuk meredam gue yang selama ini selalu bertanya dan bertanya akan hal itu, tapi di hati kecil gue.
Sebenarnya gue enggak pernah puas akan jawaban itu. Bahwa sesungguhnya gue menantikan sebuah jawaban yang betul-betul pas dan meredakan rasa penasaran ini. Gue harusnya selalu bersyukur bisa kenal dan dekat sama Elolan, mungkin di luar sana banyak orang gak seberuntung gue, mungkin lo lagi beruntung waktu itu tuh. Pas banget gue pas gak ada cowok, ada Elo jadi kambing congeknya. Ya udah deh, terpaksa gue ambil juga kambing congek daripada gak punya kambing, hehe. Jawaban ini juga pernah gue dapat dari Elolan, meluncur manis dari bibir Elo sambil towel-towel kepala gue, dan sebelum gue berkomentar, Elonya udah motong lagi. Tuh, suka itu dari sini, sambil telunjuknya ditempelin di dada gue, bukan dari sini dan sini. Paham, lanjutnya sambil nunjuk dahi dan bibir gue sayang Elo bukan karena, siapa, Elo. Tapi karena, apa sih yang ada di dalam diri Elo? Paham, lanjutnya sambil cengar-cengir gak jelas. Gue pun speechless. Keesokan paginya di kos gue, tuwut-tuwute, handphone gue berdering. Wulan, buru-buru gue pencet tombol. Yes, halo Lan, sapa gue, pagi tuh. Baru bangun, tanyanya. Iya, kamu di mana Lan? Balas gue, masih di kos juga. Entar makan siang bareng gue ya tuh? Mau gak? Tanya Wulan lagi. Oke, jam berapa? Jam 12, aja ya gue ke kos lo, gue tanya balik ke Wulan. Gak usah, gue aja yang turun ke sana jam 12, balasnya. Oh, oke Lan gue tunggu ya, sahut gue. Ya udah tuh, bye. Wulan pun menutup teleponnya, pagi ini rasanya indah banget, mimpi apa gue semalam. Dapat first kiss dari Wulan yang seakan mustahil terjadi, tuh. Suara Adele dari depan kamar gue, masuk aja Del. Seru gue, klik. Adele membuka pintu kamar gue, baru bangun tuh, tanya Adele sambil duduk di sebelah gue. Semalam ngobrol sama si Wulan di sini, jawab gue. Cie, yang baru jatuh cinta, ejek Adele, hehehe. Gue hanya bisa tertawa singkat, gak sia-sia dong usaha gue selama ini. Kata Adele lagi, iya deh, serah Elo mau ngomong apa Andel, balas gue. Ih, bukannya bilang makasih. Adele menggerutu, iya, makasih Adelku sayang, gue mencoba mengalah, nah gitu dong. Hehehe, jadi udah sejauh mana nih? Tanya Adele lagi, rahasia, balas gue, lo ini rese. Ayo cerita gak? Adele mulai lagi galaknya, hahaha, sejauh mana ya? Sini gue praktekin ke Elo, sambil gue pegang kedua bahunya mencoba menciumnya, bibir Adele tiba-tiba nyosor ke bibir gue dengan cepat. Udah kayak gitu belum? Kata Adele dengan tanpa bersalah setelah melakukan itu, gila lagi gue, dalam hati gue. Walaupun cuma satu kecupan dari Adele ke bibir gue, tapi bener-bener bikin gue gila. Ini anak bener-bener gak tahu aturan. Bener-bener aliran liberal. Gue sendiri awalnya cuma bermaksud bercanda dengan Adele karena emang gue udah anggap biasa hal seperti itu. Tapi yang kali ini benar-benar di luar dugaan gue, nah lo malah bengong, kata Adele saat gue kendurkan tangan gue dari kedua bahunya. Del, jangan gitu dong. Gue jadi gak enak nih, gue sedikit protes. Hehehe, sorry tuh, penasaran aja gue dari dulu pengen cium lo. Abis lo itu gemesin banget, kata Adele lagi. Hah? Udah nekat lo Del, sambung gue, emang. Balas Adele santai, udah gue mau make komputer lo dulu. Adele pun menyalakan komputer gue. Gue masih terbengong-bengong di atas kasur gue. Tuh, kalau lo udah dapetin Wulan, jangan dilepasin ya. Sayang banget kalau lepas. Gue tahu dia itu baik banget soalnya, kata Adele. Bener-bener lo comblang sejati deh Del. Kenapa sih lo niat banget comblangin gue sama Wulan? Selidik gue. Karena kalian berdua emang sepertinya cocok. Dan kalian berdua juga orang baik dan sama-sama gak punya pacar. Adele menjelaskan sambil bermain komputer, bisa aja jawaban lo Del, tapi makasih deh atas usahanya, timpal gue, hehehe. Apa sih yang enggak buat Elo tuh? Adele membalas dengan cengengesan, dasar lo. Udah gue mau ke kamar mandi dulu. Gue keluar kamar sambil mengusap-usap rambut Adele. Siangnya Wulan pun datang, sementara gue dan Adele masih berduaan di dalam kamar yang sengaja gue biarin terbuka itu. Hai Del. Sapa Wulan yang melihat Adele lagi main komputer. Lan sini masuk, laga Adele seolah-olah dia yang punya kamar. Masuk Lan. Pinta gue ke Wulan yang masih berdiri di batas pintu kamar. Pada mau pergi. Adele mulai kerasa enggak enak dengan kehadiran Wulan.
mau makan siang Del, lo mau ikut? Tanya gue ke Adele. Gak deh, kalian aja. Tar malah ganggu gue. Jawab Adele, ikut aja yuk Del, ajak Wulan. Gak ahlan, bentar lagi gue juga janjian makan siang sama Ian, kata Adele. Atau mau barengan berempat aja Del, tanya Wulan. Gak ah, sendiri-sendiri aja. Hehehe. Adele tertawa sambil mengedipkan matanya ke Wulan. Ih apaan sih? Wulan membalas kedipan Adele, ya udah yuk. Sekarang aja Lan, gue udah bersiap dengan segenap dandanan gue sekeren mungkin, tapi tetap aja gue gak keren, yuk. Gue tinggal dulu ya Del, kata Wulan. Oke, tuh gue pakai komputer lo bentar lagi ya. Nanggung nih game. Pinta Adele, anggap aja kamar gue Del hehehe, udah gak ada bedanya kamar lo sama kamar gue. Gue balas Adele setengah bercanda, yee, nyindir lo. Udah sana pergi. Usir Adele. Gue dan Wulan pun siang itu jalan untuk sekedar makan siang, tapi gue sendiri udah ngerencanain untuk menegaskan ke Wulan tentang kejadian semalam. Walaupun belum ada kata, jadi, tetapi siang ini gue udah beraniin gandeng tangan Wulan selama perjalanan. Lan, tanya gue saat Wulan menghabiskan tegukan terakhir minumnya. Iya. Apa tuh? Balas Wulan sambil menyeka bibirnya dengan tisu. Langsung aja ya Lan. Mau galau jadi pacar gue? Gue ngomong dengan perasaan dak dikduk. Hehe. Wulan tertawa kecil sambil melihat ke arah gue. Lo serius tuh? Tanya Wulan lagi. Iya Lan, gue serius. Gue udah bingung banget karena terus terang gue benar-benar buta cara nembak cewek yang baik dan benar. Wulan mengaduk-aduk gelas es tehnya yang sudah kosong. Iya tuh, gue mau. Jawab Wulan singkat. Wih langsung plong ke gue begitu dengar jawaban Wulan. Tapi jangan pernah berubah ya lo tuh. Gue pengen jalan sama Elo apa adanya. Tegas Wulan. Semoga ya Lan. Gue pun tersenyum memandang Wulan. Siang ini lebih terasa indah dari malam tadi. Siang ini gue menemukan jawaban dari semua pertanyaan yang bergejolak di hati gue seharian ini. Pandangan mata gue sekarang tertuju ke makhluk manis di depan gue. Gue berjanji gak bakal kecewain dia yang udah mau nerima gue. Dan mungkin inilah keajaiban itu. Di saat gue ngerasa diri gue bukan apa-apa, ternyata Wulan mengubah semua itu, rasanya benar-benar seperti diapit oleh dua bidadari hedonisme, terjebak di antara jelas dan tidak jelas. Entah mau gue bawa kemana hidup gue, tembok prinsip dan amanah yang selama ini gue pegang semenjak lahir mulai luntur dan runtuh secara perlahan, bibir Wulan, dan bibir Adele. What next Tess? Inilah sebuah kegilaan dan fantasi yang gak pernah gue bayangin sebelumnya. Musnah semua pikiran gue tentang main, kuliah, bahkan keluarga, yang terbayang di benak gue sekarang hanyalah cinta. Atau nafsu? Who knows, rasanya dicium Adele dan Wulan. Mereka berdua mungkin memang terlahir sebagai great kisser, hahaha. And just like April. Mulai dari pergerakan mimik wajah hingga permainan ludah untuk membasahi bibir, semuanya sempurna. Darah di jempol kaki rasanya naik dan kesedot semua sampai ubun-ubun, apalagi saat bibir berpagut dan lidah beradu. Top Markotop, SIP Markusip. Pokoknya Mak News, hari indah gue pun berlanjut bersama Wulan, tapi semua itu tidak mengubah kehidupan dua kamar kos. Adele dan gue tetap masih seperti dulu, banyak canda, banyak tawa dan banyak cerita. Memang pada awalnya gue sendiri pengen menjaga jarak dengan Adele. Tapi susah bener. Susah karena, mungkin jarak kamar kami hanya sejengkal sementara sikap Adele terhadap gue tetap tidak bisa berubah dalam sekejap. Sementara dari Ian sendiri juga membebaskan segala kelakuan Adele. Bahkan Adele semakin sering nginep di kamar gue sekarang, dan asli gue enggak enak sama Wulan. Gue sendiri pernah cerita sama Wulan tentang kelakuan Adele di kos gue, tapi tampaknya Wulan juga bisa memahami Adele. Dan hebatnya Wulan juga bersikap santai terhadap semua itu. Bahkan pernah ada kejadian pagi-pagi waktu Wulan dateng ke kos gue. Secara tiba-tiba, Wulan langsung buka pintu kamar gue, duduk di dekat gue dan bangunin gue perlahan. Tuh, panggil Wulan perlahan. Gue masih berat banget untuk membuka mata. Tuh, suara Wulan terdengar samar. Terlihat Wulan samar ada di dekat kaki gue. Lan, gue langsung terbangun dengan kaget. Duh, kaget gue, Wulan pun tersentak. Mampus deh gue. Adele masih tidur di sebelah gue, dalam batin gue, Lan tumben pagi-pagi udah dateng, sapa gue dengan perasaan gak enak,
Iya, pengen ngajak sarapan elo tuh, kata Wulan. Abis begadang semalaman bareng Adele, nada Wulan terdengar datar. Si Adele yang begadang main komputer tuh, jelas gue ke Wulan. Ya udah gak apa-apa. Yuk sarapan. Mau gak? Ajak Wulan tanpa mempermasalahkan hal itu. Yuk, gue cuci muka dulu ya. Seraya gue keluar dari selimut. Gak mandi sekalian aja? Gak apa-apa kok aku tunggu. Jawabnya, gak usah deh. Nanti siang aja deh mandinya Lan. Lanjut gue. Adel gue bangunin ya. Tanya gue serba salah. Gak usah biarin aja. Bobonya baru enak banget tuh kayaknya. Wulan tersenyum melihat Adel. Ya udah gue cuci muka dulu ya. Gue pun keluar kamar menuju ke kamar mandi. Selanjutnya kita berdua pun pergi sarapan dengan kondisi meninggalkan Adel yang masih terlarut dalam dunia mimpinya. Lan, gue mau nanya sesuatu ya sama Elo. Tapi lo jawab jujur ya, gue mulai pembicaraan dengan Wulan saat selesai sarapan. Apa tuh? Wulan menjawab singkat, masalah Adele. Lanjut gue, kenapa Adele? Wulan balik bertanya. Ya yang kejadian tadi itu, gue gak enak bener sama Elolan, jawab gue sambil berusaha menjelaskan. Kenapa? Apaan sih tuh? Kok jadi gak jelas tanyanya? Emang kenapa tadi? Wulan bingung dengan pertanyaan gue, masalah Adele sering tidur di kamar gue Lan, gue berusaha menjelaskan jujur ke Wulan. Oh, itu. Gak apa-apa sih tuh, abis mau digimanain lagi? Wong sifatnya dia udah kayak gitu. Wulan menjawab enteng, sebenarnya gue bener-bener gak enak Lan kalau mau ngusir Adele dari kamar gue, dan gue gak sanggup. Lo yang bilang ke Adele ya, pinta gue. Emang lo belum pernah bilang ke dia tentang itu? Wulan balik bertanya, udah sih Lan, tapi enggak secara langsung. Cuma gue sindir-sindir aja si Adelnya, sekali lagi gue mencoba memberi penjelasan yang sejujurnya ke Wulan. Gak usah dipikirin deh tuh, gak apa-apa. Dulu Adel juga udah sering cerita ke gue kalau dia sering tidur di kamar lo, dan dia nanya ke gue juga. Apakah dia masih boleh main ke kamar lo tuh? Wulan berusaha memberikan penjelasan rinci. Hah? Terus lo jawab apa ke Adel? Gue penasaran dengan penjelasannya. Ya gue bilang gak apa-apa. Gue bilang ke Adel kalau dia udah gue anggap kayak saudara sendiri, jadi gak mungkin gue bisa jalau sama dia, jelas Wulan lagi. Jujur ke gue Lan, perasaan lo sendiri gimana? Itu beneran jujur jawaban lo, selidik gue, iya tuh, beneran gak apa-apa kok. Lagian gue juga percaya sama lo kok tuh, lo juga gak mungkin ngapa-ngapain Adel Han, tanya Wulan dengan tersenyum. Fui, Wulan benar-benar pengertian ternyata. Tapi gue juga sebenarnya juga salah. Mungkin seharusnya gue harus lebih bisa ngejaga perasaan Wulan yang udah percaya ke gue, pikir gue dalam hati, kalau emang lo keberatan, beneran gue bakal bilang ke Adel kok Lan. Gue juga pengen jaga perasaan lo, lanjut gue, udah ah tuh. Han udah gue bilang gak apa-apa, hehe, Wulan tersenyum dengan manisnya. Ian juga percaya sama Adel kan? Berarti gue juga harus percaya lo tuh. Dan gue emang 100% percaya lo. Wulan balik bertanya ke gue. Kok lo tahu kalau Ian percaya sama Adel? Gue balik bertanya ke Wulan. Adel pernah cerita kok. Waktu itu gue pernah tanya ke Adel, apakah Ian tahu kalau dia itu deket banget sama Elo? Jelas Wulan. Terus Adel bilang kalau dia itu selalu jujur ke Ian. Dan Adel juga udah ngasih tahu ke Ian bahwa dia sering tidur di kamar lo. Lanjut Wulan. Emang awalnya gue kaget juga sih. Gue kira cuma sekali dua kali aja Adel tidur di kamar lo tuh. Tapi Adel juga selalu bilang ke gue kok tuh setelah dia tidur di kamar lo. Lihat deh, entar siang Han pasti dia SMS gue. Wulan mengakhiri penjelasannya, wah, gila ya. Yang gila sebenarnya siapa sih? Gue udah kehabisan kata-kata, hahaha, semuanya kali itu. Wulan tertawa mendengar pertanyaan gue, tapi lo tolong jaga Adel sekalian ya tuh. Masih dalam masa peralihan tuh anak, lanjutnya, emang kenapa Lan? Selidik gue, gak. Akhir-akhir ini dia sering curhat sama gue masalah hubungannya dengan Ian, dan kok kayaknya dia depreset banget ya. Wulan balik bertanya ke gue, hah? Depreset kenapa? Perasaan dianya masih biasa aja kelakuannya. Kalau cerita ke gue juga gak pernah yang berat-berat dan menyangkut Ian, gue berusaha memberi jawaban ke Wulan. Iya tuh, mungkin Adel nyaman ada di dekat Elo. Wulan menjawab singkat, hah? Maksudnya, gue makin penasaran, gini, Adel pernah cerita kalau dia lagi di kos dan bersama lo,
dia bilang kalau dia nyaman sama lo karena lo bisa bikin semua pikirannya hilang. Wulan kembali memberi penjelasan, awalnya emang sih gue sempet jealous waktu dia nyeritain itu. Gue pikir dia udah nyaman bersama Ian selama ini. Tapi kenapa masih harus ganggu Elo tuh? Lanjut Wulan. Tapi terus gue mikir kenapa gue harus jealous? Orang si Adele juga nyaman sama Elo, tidak ada maksud lain Han? Gue sekarang malah bangga sama Elo tuh, karena Elo bisa jaga kepercayaan gue. Puji Wulan sambil mengakhiri penjelasannya dengan sebuah lesung pipit yang tersungging indah di kedua pipinya. Wah, gak nyangka gue Lan. Awalnya gue pikir lo malah bakalan marah sama gue. Gue pun lega dengar penjelasan Wulan. Buat apa marah Mas Anto sayang, tapi awalnya emang kaget juga sih tadi begitu buka pintu kamar lo. Pikiran gue langsung aneh-aneh begitu lihat posisi tidur kalian hahaha. Wulan pun tertawa, hah? Emang posisinya apaan? Dengan malu-malu gue bertanya, ya gitu deh hehehe. Wulan kembali tertawa. Hahaha. Gue juga tertawa, padahal aslinya gue gak enak hati dengar penjelasannya. Emang apaan ya tadi posisi yang dilihat Wulan? Yuk balik tuh, bungkusin sekalian buat Adele ya. Pinta Wulan ke gue saat akan membayar makanan. Oke. Gue pun memesan sebuah bungkusan lagi untuk Adele yang saat ini gue yakin masih juga belum bangun di kamar gue. What a nice girl she is, Wulan maksudnya. Dan betapa beruntungnya gue, itu pikiran yang langsung terlintas di otak gue saat gue buka pintu kamar gue. Nampak Adele masih terbungkus rapi di dalam selimutnya. Saat ini betapa gue berharap bahwa di balik selimut itu bukanlah Adele tetapi Wulan. Malam demi malam menyisakan sedikit cerita Adele. Sebuah cerita kecil saat gue berjalan menyusuri toko untuk mencari spray, gue sedikit tertegun di depan sebuah counter yang menjual aneka macam spray, dan ada sebuah spray terpajang di sana yang membuat gue sejenak berhenti dan kembali ke masa lalu, sebuah spray kenangan gue. Spray yang jarang gue ganti waktu di Bandung, spray yang baru mau gue ganti dan cuci saat Elo mencak-mencak karena udah berasa kotor. Gak terhitung juga berapa bercak noda, cairan malam, yang Elo tinggalin di sarung bantal dan spray gue, dan juga ada sebuah noda lain yang tertinggal di sana, sebuah noda dengan banyak cerita, masih tersisa di ingatan gue. Saat itu hampir menjelang pagi dan sayup terdengar ada tangan yang mengguncang kepala gue dan sebuah suara yang membisikkan nama gue dengan manjanya di telinga kiri. Tuh, terdengar suara lirih dan serak-serak manja di telinga gue, Gue hanya melengos dan menepis tangan itu dari kepala gue. Tuh, bangun bentar, tuh, suara dan tangan itu semakin kencang mengguncang kepala dan gendang telinga gue. Kenapa Del? Gue berusaha membuka mata dengan beratnya, bangun dululah, cepetan. Gugah Adele lagi, iya, kenapa toh? Gue membalikan badan dan menatap matanya. Ini tuh, tunjuk Adele sambil menunjuk ke kasur. Apaan? Sambil gue liatin arah kasur yang dia tunjuk, hahaha, set dah, pekik gue tertahan, hehe. Adele cuma tertawa lirih, sorry ya tuh, gue gak pakai pembalut. Lanjut Adele, wah, ngerepotin gue aja lo pagi-pagi gini. Gue pun berdiri dan menatap spray gue seakan gak percaya, ada sebuah bercak, pulau darah, berdiameter kurang lebih 10 cm di sana, dan benar-benar masih terlihat fresh, basah dan amis. Hehe, ya udah diganti dulu aja sana, gue mau balik ke kamar gue. Potong Adele, jah setan lo dasar, seraya gue tarik spraynya biar dia segera minggir. Marah dia, hehehe, dah. Adele ngeloyo pergi sambil benerin bajunya yang acak-acakan, dasar. Pagi-pagi bikin kerjaan gue aja. Gerutu gue dalam hati, dan zap. Tiba-tiba gue udah kembali lagi di depan toko spray ini, kali ini spray itu udah ada dalam genggaman tangan ini, dan gue hanya tersenyum sendiri bak orang gila di tengah lalu lalang orang yang sedang berbelanja. Gue lepas genggaman gue dari spray itu perlahan, dan kembali melanjutkan perjalanan ini. Noda itu masih berbekas di sana Del. Sama seperti Elo di hati gue.